Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu izin meminta waktunya sebentar. Di sini kami akan mewawancarai Ibu tentang sejarah Orde Baru. Langsung saja memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana sistem kepemimpinan lokal di Batu Jajar selama masa Orde Baru? Orde Baru ya? Ya. Pada umumnya sih kepemimpinan bagus ya, maksudnya sesuai dengan ketentuan harus bagaimana gitu. Lebih ke lebih merakyat, lebih mempelajari apa yang dibutuhkan rakyat gitu. Sampai sekarang pun demikian sih sebetulnya. Cuma kalau dulu kan bedanya di masa Orde Baru mah memang dari atas sudah diplot gitu. Nah, sekarang juga masih berjalan, cuma mungkin beda. Sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Yang kedua, apa sektor ekonomi utama yang menjadi fokus pembangunan di Indonesia selama Orde Baru? Orde Baru teh ada swasembada pangan. Jadi artinya kita tuh pengen masyarakat Indonesia itu dalam hal pangan itu swasembada, mencari sendiri, mengolah sendiri, kemudian ya memanfaatkan juga. Jadi segala sesuatu dikerjakan oleh bangsa kita sendiri. Nomor ketiga, bagaimana kebijakan pemerintah pusat terkait pendidikan dan kesehatan berdampak pada taraf hidup masyarakat Batu Jajar di masa Orde Baru? Pendidikan kesehatan ya. Ya. Kalau dulu memang belum ada yang namanya apa sih, kartu sehat ya. Belum ada. Cuma memang kalau yang PNS itu ada yang disebut dengan Askes sih. Dulu mah Askes. Tapi secara umum ya semua juga dilayani. Untuk pendidikan kita ada di masa Orde Baru itu wajah Diknas sudah mulai. Jadi 6 tahun minimal ya. Setiap warga negara Indonesia itu minimal sampai SD kelas 6 itu harus tamat, nggak boleh tidak. Kemudian berikutnya ditambah sampai SMP, dan untuk saat ini harus sampai SMA minimalnya. Jadi mulai dari Orde Baru juga mulainya. Terus yang keempat, apa saja bentuk ekspresi budaya tradisional masyarakat Batu Jajar yang tetap lestari atau mengalami perubahan selama masa Orde Baru? Budaya ya? Ya. Di Batu Jajar mah setiap Agustusan ya, setiap Agustusan itu peringatan 17 Agustus seringkali menampilkan budaya asli daerah kita, mulai dari iring-iringannya, kemudian kostum yang dipakainya, sampai kepada pagelaran yang di malam hari bisa dengan wayang. Wayang golek itu pernah beberapa kali ditampilkan di Kopassus. Terus kesenian daerah juga ditampilkan. Jadi untuk budaya lokal itu masih tetap diusung untuk di daerah kita di Batu Jajar. Alhamdulillah. Terus yang terakhir, bagaimana hubungan antara pemerintah lokal Batu Jajar dengan pusat selama Orde Baru dan apa dampak dari daerah Batu Jajar? Kita di sini ada yang disebut dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk Batu Jajar berarti
tingkat daerahnya kecamatan. Mengenai kebijakan yang dilontarkan di dalam pemerintah pusat itu sampai kepada kita, kepada Batu Jajar, sehingga arahannya tetap kita sama. Jadi untuk hal-hal tertentu memang kita langsung diplot dari pemerintah pusat, tapi dalam hal-hal lain juga diberi kebebasan ya, dengan adanya otonomi daerah. Jadi setiap daerah itu punya hak untuk mengelola daerahnya sendiri. Itu mungkin. Baik Ibu, terima kasih telah menyempatkan waktunya. Iya. Mudah-mudahan kalian tidak puas, jadi kalian bisa mencari sendiri lebih banyak lagi. Sekarang apalagi ya sumbernya banyak, bisa dari internet, bisa juga dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Ya, mudah-mudahan kalian tidak puas. Oke, cari lagi yang lebih banyak. Mungkin wawancara dari kami dicukupkan sekian. Terima kasih Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya yaitu masa Orde Baru di Batu Jajar ditandai dengan sistem kepemimpinan lokal yang terpusat. Fokus pembangunan ekonomi pada sektor industri, peningkatan taraf hidup masyarakat melalui kebijakan pendidikan dan kesehatan, pelestarian budaya tradisional dengan beberapa perubahan serta hubungan erat antara pemerintah lokal dan pemerintah pusat yang berdampak pada pembangunan daerah. Secara keseluruhan, Orde Baru membawa perubahan signifikan dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat Batu Jajar, namun dengan tingkat sentralisasi yang kuat dari pemerintah pusat.